Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang saya hormati para sepuh di lingkungan Masjid At-Taubah, yang saya hormati Bapak Amrih selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam tetap dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan cucuran rahmatnya dan keberkahannya kepada mereka. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak dan adik-adik yang ada di masjid, serta Bapak Ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Mari kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik itu nikmat zahir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan pribadi, keluarga, kelompok, dan bahkan berbangsa dan bernegara. Hadirin jamaah Masjid At-Taubah yang saya cintai, mari kita teruskan kaji kita, yaitu surah An-Naml ayat ke-83. Seperti biasa saya awali dan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fawjan mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuza'un. Wa yawma nahsyuru mimman yukadzibu bi hatta idza ja'u qala
akadzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilma. Walam tuhitu biha ilman amma dha kuntum ta'malun. Walam tuhitu biha ilman wa waqa'al qawlu 'alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan-nahara mubsira. Alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan-nahara mubsira. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Wa yawma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ard. Man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Wa kullun atauhu dakhirin. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Sun'allahi alladhi atqana kulla syai'. Innahu khabirum bima taf'alun. Sadaqallahul azim. Sebelum kita membahas ayat-ayat yang telah kita baca bersama, ayat yang sebelumnya itu memberitahukan kepada kita bahwa Al-Quran ini mengkisahkan ya Pak ya, yakusu. Ini ayat yang ke-76, yakusu. Yakusu itu menceritakan. Tapi kalau yakusu dalam Al-Quran itu pasti benarnya Pak. Karena menggunakan kata-kata kisah. Kisah itu pasti benarnya. Bukan sekedar cerita, tapi kebenaran yang sesungguhnya. Ini kebanyakan banyak yang dikisahkan yaitu dari Bani Israel.
Dan kisah-kisah yang disampaikan dari Bani Israel inilah yang kebanyakan diperdebatkan. Ya, aksarul ladzi hum fihi yahtalifun. Jadi terdapat perbedaan-perbedaan, inilah yang dimunculkan oleh Al-Qur'an. Maksud dari Al-Qur'an itu meluruskan. Jadi kisah-kisah Bani Israel itu banyak. Kisah-kisah Bani Israel itu banyak, terutama yang berkaitan dengan Nabi Musa. Ya, berkaitan dengan Nabi Musa. Jadi, kenapa sih kok Nabi Musa yang selalu dimunculkan paling banyak? Karena kalau kita perhatikan di sana itu Nabi Musa itu berhubungan dengan penguasa, yang penguasa itu penguasa zalim, yaitu Fir'aun. Bukan sekedar dia itu ingin berkuasa lama-lama, tetapi dia juga mengaku Tuhan. Ya, ini kan sudah kelewatan. Jadi mengaku Tuhan itu jangan hanya diartikan minta disembah. Ya, merasa kepengin berlama-lama itu juga ada tersirat. Kayak Tuhan, kayak paling benar, kayak paling hebat gitu. Nah ini ciri-ciri daripada pengakuan sebagai Tuhan itu ada. Ya, jadi bagaimana ketika Fir'aun berkuasa? Nah di sana kan dia menunjukkan kekuasaannya dengan ditopang oleh konglomerat gitu ya, oleh ahli agama, ada penasehatnya. Haman ya. Ya, jadi ada penasehatnya di sana. Ya, jadi dia merasa bahwa dirinya itu hebat. Ya, kan ada yang kaya raya, yang apa itu kuncinya itu, pintunya itu, kekayaannya dipikul oleh banyak orang. Bukan hanya satu orang, tetapi dipikul oleh banyak orang. Korun ya. Nah iya, ya itulah. Jadi itu menunjukkan bahwa kalau penguasa itu ditopang oleh orang-orang kaya, ya Fir'aun. Jadi maka dia dengan kesombongannya bisa membangun begitu, karena dengan kekayaannya. Padahal yang namanya orang itu sudah digambarkan, gak ada orang yang kemudian puas dengan kekayaan yang telah diperoleh, itu gak mungkin. Keserakahan yang ada. Ya. Kita ini termasuk orang yang beruntung, Pak. Jadi dijadikan orang nggak punya itu beruntung. Coba pikir, Pak. Kalau orang itu kita dapat rizki katakan 50.000. Kita masih mau berinfak 10.000, yakin? Nih, kita memperoleh rizki 50.000, masih mau berinfak 50.000. Kalau sudah kaya Pak, kira-kira kalau dapat 1 miliar diprosentasekan, kalau 50.000 menjadi 10.000 yang diinfakkan, kira-kira kalau 1 miliar berapa Pak? Sayang ya. Saya mengeluarkan kayaknya kok gede banget gitu ya. Bisa 200 juta. Wah, meleg-meleg gitu. Untung kita itu diberikan seperti ini. Masih berinfak itu lebih besar persentasenya dibandingkan orang-orang kaya. Makanya ketika ada orang kaya, nah di sana itu ada orang miskin yang disebut yaitu oleh Nabi itu merpatinya masjid. Merpatinya tempat peribadatan. Sa'labah Pak. Nabi sudah menyampaikan, Sa'labah, kamu nggak bisa jadi orang kaya. Udah Rasul, saya mau melaksanakan perintahmu, mau melaksanakan syariat Islam dan seterusnya. Karena memaksa, maka dia pun dikasih domba. Nah, dikasih domba. Ya, karena Nabi dekat dengan Allah, ya ini kasih domba. Dikasih domba 2, langsung dipiara. Awalnya maghrib masih bisa,
Lama-kelamaan belakangan. Lama-kelamaan tidak datang. Lama-kelamaan tidak sholat. Nah ini kan buktinya seperti itu. Jadi kalau orang itu menjadi kaya semakin jauh dari masjid, itu ya na'udzubillah. Apalagi sudah miskin, gak mau ke masjid Pak. Lebih parah ya Pak ya. Lebih keblangsak. Iya Pak. Orang rumahnya dekat masjid udah untung Pak. Kalau nggak pernah ke masjid, buntung itu. Bukan untung gitu ya, tapi buntung. Ya, ya makanya di sini mumpung kita itu diberikan kesehatan ya, mumpung masih diberikan kaki untuk bisa melangkah, mumpung masih bisa mendengar, mumpung masih bisa melihat, mumpung masih punya hati yang benar. Belum nanti ada penyakit-penyakit yang lain. Makanya ketika berdoa ya minta jauhkan dari sifat kufur, sombong, dengki, hasud. Nah itu penyakit yang membahayakan. Kelihatannya sehat tetapi hatinya itu ingkar. Nah ini yang harus kita jauhi. Ya, jadi perselisihan di antara orang-orang Bani Israel diungkapkan oleh Al-Quran tujuannya untuk meluruskan. Ini kalau di dalam beberapa kitab tafsir itu ada yang merujuk kepada apa itu yang disebutnya Israiliyat. Tafsir itu banyak, ada beberapa ulama yang mengutipnya itu dari cerita-cerita masa lalu. Ya, jadi ternyata yang namanya cerita masa lalu itu ada yang dibenarkan, ada juga yang tidak dibenarkan. Makanya ketika kita itu memahami ayat-ayat Al-Quran itu harus hati-hati, jangan sembarangan. Apakah itu sudah dibakukan atau disetujui oleh Nabi atau tidak? Ya, jadi inilah tujuan Al-Quran itu menunjukkan kisah-kisah dari zaman dahulu, yaitu zaman Bani Israel, dimunculkan untuk menegakkan mana yang hak dan mana yang batil. Jadi tujuannya itu. Kalau kita perhatikan lagi bahwa Al-Quran ini sebagai petunjuk dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini kalau kita lihat dari ayat yang lain juga ada ya Pak ya, bahwa Al-Quran itu juga petunjuk bagi manusia. Ini lagi rame Pak. Al-Quran itu tidak hanya untuk kelompok tertentu. Al-Quran ini untuk semuanya. Iya benar, enggak salah. Karena hudal linnas gitu kan ya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Benar, enggak salah. Tapi bukan berarti mereka itu diperbolehkan memahami seenaknya, enggak boleh. Ya kalau menurut saya Al-Quran itu diturunkan itu seperti Allah menurunkan rizki. Ya, Allah menurunkan rizki itu untuk siapa aja. Kira-kira seperti itu. Kalau dia itu getol, kalau dia itu semangat, kalau dia itu usahanya kuat, dapat rizki. Al-Quran juga demikian. Al-Quran ini untuk semua karena rahmatan lil alamin. Bagi siapa yang bisa meraih petunjuk Allah, ya orang yang bisa masuk dalam Islam, orang yang meyakini. Karena Al-Quran itu tidak akan merasuk kepada orang-orang kafir. Al-Quran ini akan merasuk kepada orang-orang yang beriman. Orang yang meyakini bahwa Al-Quran itu benar, maka dia akan tersentuh. Sentuhan Al-Quran itu menggerakkan hati kita, menggerakkan badan kita, menggerakkan anggota badan kita, sehingga kita mau beramal. Itulah Al-Quran itu yang menggerakkan. Jadi jangan kita itu memahami apa itu hanya sekedar itu, hanya menyatakan Al-Quran sebagai rahmat lil alamin terus mandek. Jangan, ada terusannya.
Al-Quran sebagai petunjuk, iya benar, nggak salah. Tetapi kalau Al-Quran itu disampaikan terus tidak diimani, apa iya dia akan peroleh petunjuk dari Allah? Jauh. Ya jauh dari apa itu, dari sentuhan dari Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran ini akan menyentuh hanya orang-orang yang beriman. Ya, kalau orang beriman ketika dia itu dibacakan di sana umpamanya surah Al-Baqarah, hudal kitab itu kan ya, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ada terusannya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Di sana sudah diawali hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau Al-Qur'an itu menggambarkan orang yang bertakwa, yaitu orang yang meyakini dengan adanya yang gaib. Orang yang melaksanakan sholat. Nah, orang yang meyakini yang gaib, orang yang melaksanakan sholat, itulah yang tersentuh oleh Al-Quran. Orang yang tidak meyakini adanya yang gaib, tidak melaksanakan sholat, itu yang tidak tersentuh. Nah ini, ya jadi tergantung kepada kitanya. Apakah kita itu akan mengambil dari pembelajaran Al-Quran atau tidak? Nah, disitulah sebagai pembeda. Pembeda bahwa ini adalah orang yang bertakwa, ini adalah orang kafir, orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah. Ini lagi-lagi diteruskan lagi, inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih wa huwal azizul alim. Kalau Allah itu Maha Rahman, Pak. Allah Maha Rahim. Makanya kemarin saya jelaskan, di antara sahabat itu dijelaskan bahwa nanti di hari akhir itu kita akan dihisab dan kita akan diperhitungkan. Ada yang ditugaskan oleh Allah, ada juga Allah sendiri yang menghukumi. Di antara mereka itu para sahabat, ya mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Orang-orang awam itu banyak yang menjadikan hadis itu menjadi hadis mutawatir. Kayak umpamanya ketika Nabi Muhammad itu menceritakan begini, bahwa nanti akan ada hari kiamat, tanda-tandanya seperti ini dijabarkan. Terus yang namanya orang awam itu kan mohon maaf Pak ya, ngomongnya itu kadang-kadang apa adanya lah gitu ya Pak ya, ngomongnya apa adanya. Kalau ngomong yang ada dalam hatinya, maka keluarlah dalam di mulutnya seperti itu. Nah di sini ketika Nabi itu menjelaskan, lagi-lagi menjelaskan hari kiamat, lagi-lagi menjelaskan hari kiamat. Terus sahabat yang awam tersebut menanyakan kepada Rasul, mata sa'a ya Rasul, kapan waktunya? Rasul bercerita mau kiamat, tapi kapan waktunya? Ini kan kayaknya nggak sopan ya Pak ya, nggak sopan kayaknya. Terus Nabi itu ada agak ini memalingkan, ini orang kok begini amat gitu ya. Terus nanya lagi, mata sa'a ya Rasul, kapan hari kiamat? Terus Nabi itu menanyakan, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Nah ini pertanyaannya ini Pak, yang nantinya itu menjadi populer hadisnya. Populer itu namanya mutawatir Pak. Mutawatir itu disampaikan kepada orang banyak menyampaikan lagi kepada orang banyak, artinya tidak mungkin bohongnya. Kata orang awam tersebut, saya hanya menyediakan, saya cinta kepadamu ya Rasul. Nah ini enggak diduga ya Pak ya. Aku cinta kepadamu ya Rasul. Maka Rasul pun menyatakan, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah ini, jadi di akhirat padahal kelihatannya orang awam, tetapi dengan penghabaran seperti itu, hadis itu populer. Kalau kita itu ingin ke dalam di akhirat nanti itu, kita ya berteman dengan siapa yang kita temani. Kalau kita itu berteman dengan ahli ibadah, kumpulannya dengan ahli ibadah. Kalau kita itu berteman dengan orang-orang yang soleh,
maka kita pun nanti di akhirat kumpulan dengan orang-orang soleh. Ya kalau kita itu bertemannya dengan orang-orang yang nggak pernah ahli ibadah, ya di sana dengan orang yang nggak ahli ibadah. Tapi nggak usah diucapkan. Bilang, saya senang di neraka, nanti teman saya banyak. Nantang ini mah. Masya Allah. Ada yang seperti itu. Na'udzubillah. Jangan seperti itu. Nah inilah. Makanya di sini dinyatakan engkau akan bersama dengan orang-orang ahli ibadah. Ya kalau yang engkau cintai itu orang ahli ibadah. Ya. Ya, lagi-lagi ya Pak ya. Kalau kita itu ibadah latihan karena Allah ya Pak ya, nggak usahlah kita itu mengharap istilah surga neraka, nggak usahlah. Ya kita latihan ningkat yang rada tinggi ya Pak ya, yang rada tinggi. Nggak usah kita itu beribadah karena ingin mengharapkan surga. Jangan kita itu beribadah karena takut masuk neraka, jangan. Tapi kita ini kalau kita sudah beribadah Pak, kita sudah beribadah seperti apapun gitu bentuk ibadahnya, itu berarti Allah itu sudah sesuai dengan tujuannya. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan ya. Allah menciptakan manusia dan jin itu tujuannya untuk mengabdi. Kalau kita sudah mengabdi artinya sesuai dengan tujuannya. Kita nggak usah ragu bahwa Allah itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan sah atau tidak sah, jangan. Udah kita laksanakan ibadah, kalau sudah melaksanakan ibadah kita sesuai dengan keinginan Allah. Berarti kita sudah berprestasi. Ya. Jadi nggak usah kita itu mempertanyakan sah tidak sah. Apalagi kalau menyatakan diterima enggak ya. Nah ini kalau sudah diterima tidak diterima itu setan Pak. Buang itu penyakit-penyakit yang seperti itu. Karena Allah itu maha segala-galanya. Bisa menerima amal ibadah siapapun yang Allah kehendaki. Ya sudahlah, kita itu beramal karena Allah, karena ingin ridhonya. Ridho itu bukan sekedar pemberian Pak. Kalau kita itu hanya mengharapkan surga, ya udah surga aja. Kalau kita itu takut dari neraka, ya hanya dijauhkan dari neraka. Tapi kalau kita itu sudah memperoleh ridho Allah, kita bebas Pak. Kita bebas. Ya karena Allah sudah ridho, sudah rela. Makanya kita itu beribadah, udahlah karena Allah. Mau apapun hasilnya, itu ketentuan Allah, kita laksanakan ibadah. Ya kita niatkan semuanya itu ibadah. Karena Allah menciptakan kita tujuannya tidak lain untuk mengabdi kepada Allah. Berarti kalau kita sudah mengabdi kepada Allah, berarti kita sudah berprestasi. Dan sesuai dengan tujuan Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Ghafur, Allah mempunyai segala-galanya. Nah, itulah ya. Jadi sudah dijelaskan di sini juga bahwa hukum Allah itulah yang paling bijak ya, paling alim. Makanya di antara mereka itu para sahabat, bisa enggak ya Rasul kalau aku ini nanti dihukumi oleh Allah? Bisa. Ya bisa. Karena apa? Kalau Allah yang menghukumi, Allah itu mempunyai zat yang belas kasihan. Belas kasihan. Makanya Pak, kalau orang-orang alim Pak, umpamanya ada orang alim terus mendoakannya begini. Itu orang, katakanlah ada murid yang mendoakan kepada orang alim. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa-dosanya. Itu enggak sopan itu sebenarnya Pak. Enggak sopan itu. Ya nganggapnya kan orang alim punya dosa gitu ya. Enggak usah doanya seperti itu. Jadi diobahlah, Allah Maha Ghafur, Engkau segala-galanya, Engkaulah yang mempunyai sifat Rahman Rahim, kehendakmu yang terbaik untuknya. Udah, itu yang terbaik. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan ya Pak ya. Sebenarnya enggak sopan. Umpamanya saya mendoakan orang-orang yang ahli ibadah dan saya merasa itu lebih rendah nilai kualitasnya, terus memintahkan ya Allah ya Rabbi ampunilah dosanya, itu kayaknya enggak pas Pak.
Ya inilah ya Pak ya. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan Pak ya. Allahumma ighfir gitu. Ini ternyata banyak doa-doa yang harus dikritisi gitu ya, harus diperbaiki. Ya kalau kepada orang alim, ya Allah, Engkau maha segala-galanya, dan Engkaulah yang pantas memasukkan dia ke surga. Itu lebih tepat gitu. Yaitu artinya gini, artinya kita itu disuruh segala-galanya itu suruh tawadu ya Pak ya. Suruh selalu hormat kepada orang yang kita hormati. Kita merendah gitu. Itu artinya itu. Ya boleh, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu boleh. Dan itu pun diajarkan gitu kan ya. Itu menunjukkan bahwa kita itu disuruh tawadu. Ya, itulah gambaran ayat yang sebelumnya. Kita teruskan. Wa yauma nahsyuru min kulli ummatin fawjam mimman yukadzibu bi ayatina fahum yusa'un. Wa yauma, dan pada suatu hari, nahsyuru min kulli ummatin, dikumpulkan segala umat, faujan itu berkelompok, mimma yukadzibu, dari orang-orang yang mendustakan, bi ayatina, dengan ayat-ayatku, fahum yuzaun, mereka itu dibagi-bagi. Ya, mereka itu terbagi-bagi. Nah ini faujan dalam surat An-Nasr ada ya Pak ya, afwajan. Itu kata-katanya sama. Faujan itu kalau apa itu mufrad ya, afwajan itu jamaknya. Ya bergelombang-gelombang kalau yang afwajan, kalau faujan berkelompok ya satu kelompok. Ya jadi pada hari kiamat itu ini ada beberapa mufassir yang menyatakan demikian, bahwa nanti umat itu, kalau yang namanya umat itu ada kaitannya dengan keyakinan. Ya Pak ya, saya sering sampaikan bahwa kalau namanya umat itu pasti berikutnya itu ada agama. Umat Islam, umat Nasrani, umat Hindu, umat Buddha. Ya jadi umat itu ikatan keagamaan. Ini kalau di beberapa tafsir itu dinyatakan nanti pada hari kiamat itu setiap nabi itu mempunyai umatnya, dan di sanalah mereka itu yang sebagai komando. Makanya nabi itu pernah menyatakan perbanyaklah anak. Perbanyaklah anak, karena apa? Karena nanti di hari kiamat itu setiap nabi itu berlomba-lomba banyak-banyakan umat. Kalau sekarang itu, kalau dulu kan ada pernyataan ya Pak ya, orang hamil itu umur 40 tahun sudah rawan. Kalau sekarang udah berubah Pak, 35 tahun. Ya Pak Snawi, sudah berubah. Jadi semakin kesini itu semakin rawan. Wak saya dulu Pak ya, wak saya tuh suami istri anaknya 17 Pak, 17. Waktu saya kuliah ya, dia umurnya 48 masih punya anak 48. Hebat banget, berarti sehatnya luar biasa Pak. Jadi kalau orang dulu itu karena makannya alami gitu ya, konsumsinya alami, maka perutnya itu juga sehat. Kalau sekarang kan enggak, terbatas banget. Karena saya ini kan kadang-kadang gaul dengan dokter. Kalau sekarang enggak Pak Tajuddin, bukan umur 40, 35 yang malah sudah rawan gitu. Ya inilah sudah berubah ya, sudah berubah. Ini umur produktif itu antara 22 sampai 35. Aduh deket banget gitu ya. Kalau diumpamakan umurnya itu 3 tahun punya anak, berarti maksimal berapa paling? Kalau terus-terusan gitu, setiap 3 tahun punya anak, sedikit banget Pak ya. Ya itulah. Ya, yaitu asumsi medis ya Pak ya. Asumsi medis itu seperti itu. Ada perubahan-perubahan karena keadaan yang menuntutnya itu seperti itu. Di samping ya jangan kita itu melihat hanya medis saja, ada unsur politisnya juga Pak ya. Ada unsur politis. Artinya keadaan ini mereka itu sudah pada ketakutan. Nanti akan makan apa gitu ya. Ya karena ketakutan, khosyata imlak. Jadi mereka itu ketika punya anak nanti akan diberi apa? Ini yang dikhawatirkan. Kalau mereka itu ketakutan akan rizki dari Allah tidak akan terbagikan, itu ya tanda tanya. Nah ini
Ya itulah keadaan itu berubah-ubah. Nah terus ada juga yang memberikan penafsiran begini. Setiap umat itu ada di antara mereka itu yang menyimpang. Nah inilah yang akan ditegakkan keadilan yang sebenar-benarnya. Ya, jadi setiap umat itu pasti ada yang membuat ulah yang menyimpangkan dari ajaran agama. Ini kalau terus terangkan, kalau agama yang disampaikan oleh Allah kepada para nabi itu kan agama tauhid, Pak ya. Agama tauhid. Agama tauhid itu agama yang hanya mengesahkan Allah. Ya kayak orang-orang Yahudi itu kan sampai menyatakan Uzair ibnullah gitu kan ya, Uzair anak Allah. Nah di sana sampai menuhankan. Nanti sampai kepada agama yang berikutnya, Isa anak Allah gitu. Nah ini kan yang menjadikan dalam konsep agama keyakinan itu berubah. Bukannya tauhid, tetapi di sana itu banyak Tuhan. Nah ini sudah menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Oleh karena itu Allah nyatakan hari ini akan dikumpulkan orang itu berkelompok. Karena apa? Karena mereka itu mendustakan dengan ayat-ayatku. Mereka itu dikelompok-kelompokkan. Hatta idza ja'u qala akadzabtum bi ayati wa lam tuhitu bihi ilma walam tuhitu biha ilman amma dza kuntum ta'malun. Hatta idza ja'u, sehingga ketika mereka itu datang, qala, ya maka Allah itu menanyakan, akadzabtum, apakah engkau ini mendustakan bi ayati, dengan ayat-ayatku, walam tuhitu biha ilman, padahal kamu tidak menguasai pengetahuan, tidak mengetahui ilmu. Ammadza kuntum ta'malun, ataukah kamu ini yang mengerjakannya? Nah ini waktu di dunia ini. Ya, jadi di sini ini nanti yang tadi disampaikan, kalau yang di sini ini menunjukkan bahwa setiap umat itu ada orang yang menyeleweng, ada orang yang suka membuat ulah terhadap wahyu Allah. Nah oleh karena itu mereka yang membuat ulah, yang suka membuat ayat-ayat Allah itu diubahnya, maka di sini dinyatakan oleh Allah, engkaulah yang membuat pendustaan ayat-ayatku, padahal kamu itu tidak mempunyai pengetahuan apapun. Nah, dan engkaulah yang berbuat, karena engkaulah yang berbuat, maka diteruskan wa waqa'al qawlu alaihim bima dzalamu fahum la yantiqun, maka jatuhlah ketetapan alaihim, atas mereka, bima dzalamu, dengan apa yang telah mereka perbuat zalim, fahum la yantiqun, mereka itu tidak lagi berucap. Ya karena ya menghadap Allah, karena menghadap Allah yang sesungguhnya inilah al-haq. Kamu itu pembohong, kamu ini pendusta, kamu ini yang membuat ulah, yang membuat macam-macam. Nah, tidak bisa berucap apa-apa. Ya, jadi nanti di hari akhirat nanti itu, nah kita pasti akan menghadapi alam yang disebut dengan mizan, ya Pak ya. Karena kalau alam itu ada alam arwah. Sebelum kita itu berada di mana-mana itu alam arwah. Terus alam rahim. Alam rahim itu ketika kita berada di perut ibu. Terus alam dunia. Nah, alam dunia ketika kita itu berada di dunia sekarang ini. Yang berikutnya yaitu alam kubur ataupun alam barzah. Alam kubur ataupun alam barzah, inilah alam penantian, ya Pak ya. Alam penantian yang nantinya itu akan ditiupkan sangkakala. Ya, jadi di sana itu nanti ada petugas malaikat yang akan menyemburkan trompet yang menjadikan orang itu mati semua. Nah, setelah itu nanti dibangkitkan. Ya, dibangkitkan. Nah, disinilah nanti ada tahapan-tahapan yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar itu hari dikumpulkan
Di sana itu tidak ada lagi penutup, kecuali ada beberapa orang, Pak. Ada orang yang ditutupi, yaitu orang yang selalu menutupi aib sesamanya. Kalau digambarkan itu orang yang suka memandikan mayat, Pak ya. Orang yang suka memandikan mayat, yang namanya mayat itu kematiannya kan macam-macam ya, Pak ya. Ada yang mohon maaf, ada yang luka, ada ya banyaklah bentuknya yang ada di jasadnya itu. Ketika dia itu mengetahui jasadnya itu tidak diceritakan kepada yang lain, ya, maka dia itu orang yang menutupi rahasianya. Maka di hari itulah dia itu ditutupi oleh Allah. Ya, kita kalau ada orang yang sudah meninggal nggak usah ya Pak ya diceritakan kekurangannya. Kalau kita itu menceritakan kekurangannya itu, kita satu susah minta maafnya kan Pak ya. Susah minta maafnya. Ya, oleh karena itu kalau sudah ada orang yang sudah meninggal, nggak usahlah kita itu berkisah kekurangannya, nggak usah. Ya, kalau bisa yang baik-baiknya lah kita kenang ya Pak ya. Jangan kita itu mengkisahkan yang jelek-jeleknya. Ya, jadi karena mereka itu yang berbuat yang tidak-tidak, maka ketentuan Allah itulah yang akan menimpa kepada mereka. Karena apa? Karena perbuatan zalimnya. Surat tahu zalim ya Pak ya. Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Ya, jadi orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya itulah orang yang adil. Alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan-nahara mubsira inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Alam yarau, tidakkah mereka melihat? Yarau itu mereka ya Pak ya. Anna ja'alna, bahwa aku jadikan al-laila yaitu malam, liyaskunu agar kalian itu berdiam. Berdiam itu artinya istirahat Pak ya. Fihi di dalamnya, wan nahara mubsiran, dan siang itu yang bersinar. Inna fi dzalika, bahwa sungguhnya itu semua la ayatil liqaumi yu'minun, sebagai pertanda bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi ini sebenarnya pembelajaran yang sudah menjadi kebiasaan, yang kadang-kadang kita ini tidak bisa mengambil pelajaran. Siang untuk usaha, siang untuk kerja, siang untuk bermuamalah dan seterusnya. Sedangkan malam kita itu diberikan waktu gelap itu untuk tidur. Untuk tidur. Ini kalau di dalam beberapa ilmu kesehatan Pak, kalau orang itu tidur itu sebaiknya gelap Pak ya, bukan terang. Jadi sebaiknya gelap. Ini kadang-kadang ada orang yang tidur dengan lampunya terang-terangan, ada ya? Banyak ya. Di samping nggak ngirit ya, kan menurut kesehatan itu kurang. Kalau itu tidurnya itu ada terang, itu tidurnya nggak begitu nyenyak Pak. Ya, kalau orang itu gelap itu beda, akan nyenyak. Dan itu kalau gelap itu menjadikan istirahatnya sempurna. Ya, jadi ini pembelajaran bagi kita yang ada pada waktu siang dan malam. Nah, siang dan malam ini ada ketentuannya. Kalau kita itu tidak diingatkan, seolah-olah ini jalan begitu aja, tidak ada yang nyetir. Tidak ada yang menentukan. Kalau kita itu memahami bahwa ini tidak ada yang menentukan, itu salah besar. Oleh karena diingatkan bahwa siang dan malam itu di situ ada yang mengatur, yaitu Allah. Jadi kita ini disuruh memahami apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sama kan Pak ya? Ketika kita sehat kan kadang-kadang nggak ingat sakit ya Pak ya. Kalau kita itu sakit baru, oh iya sehat itu sangat berharga. Nah ini, makanya kalau kita itu diberikan sesuatu dari Allah, disuruh selalu bersyukur. Karena apa? Karena disitulah ada pembelajaran. Ada pembelajaran yang kita itu tidak bisa memetik kalau kita itu terus-terusan.
Ya kita bisa merasakan makan itu enak, ya karena sewaktu-waktu makan itu tidak monoton. Ya, makan itu kalau monoton itu ya rasanya biasa-biasa aja. Bahkan dirasakan tidak enak. Ya bagaimana ketika Nabi Musa gitu kan ya dengan pengikutnya. Di sana itu diberikan rizki oleh Allah, tinggal memetik, tinggal mengambil, dan tinggal mengkonsumsi, tinggal memakannya. Mereka merasakan, masa makan begini-begini aja gitu. Makanya Nabi Musa pun memerintahkan, ya silahkan kalau kamu pengen yang lain. Inilah sesungguhnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang kita tinggal ambil dan tinggal memakannya. Nah inilah, kalau orang itu tidak bersyukur ya kadang-kadang karena tidak bervariasi. Maka tidak ingat bahwa ini ada nikmat yang kita dirasakan oleh kita setiap hari. Nah, karena tidak ada ujian. Sama dengan Fir'aun, Pak. Karena Fir'aun itu sehat terus gitu ya, maka dia merasa sebagai Tuhan. Karena banyak yang menyanjung gitu ya, banyak yang menjilat, maka dia merasa sebagai Tuhan. Sombongnya itu muncul. Nah itulah ya, jadi kita ini disuruh untuk mengambil pelajaran apa yang telah Allah berikan kepada kita. Wa yauma yunfaqu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardh wa man fil ardi illa man sya'allah wa kullun atauhu dakhirin. Wa yauma, dan pada hari ini yunfahu fis suri, yaitu ditiupkannya sangkakala trompet, fafazi'a man fis samawati wa man fil ard. Fafazi'a itu terkaget-kaget Pak ya. Makanya ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal mautil fuz'ah. Ya, jadi kita itu meminta kepada Allah agar kita itu dihindarkan mati yang mendadak, yang mengagetkan. Banyak ya mati yang mengagetkan, sambar petir gitu ya, jantungan, itu termasuk yang mengagetkan. Nah ini ya, jadi ya kalau kita itu mau mati bertahap ya Pak ya, sakit. Jadi kalau kita diberikan sakit itu harus ingat, oh mungkin baru dipanggil oleh Allah gitu ya. Jadi kita siap-siap. Jangan kalau sudah sakit terus nyalahin anak gitu ya, janganlah. Ya jangan, ini kadang-kadang orang tua sakit terus nyalahin anak gitu ya, terus-terusan ngomel terus. Ini lebih parahnya lagi, saya mau diapakan gitu ya. Ya janganlah, jangan seperti itu. Ingat bahwa umur itu milik Allah. Nah ini, jadi orang itu ketika mati ya ada sakit gitu. Ini kalau orang-orang ahli hikmah itu banyak Pak. Makanya kita disuruh silaturahim kepada orang-orang yang alim. Itu banyak pembelajaran bagi kita. Kalau orang-orang alim itu, mohon maaf ya, kalau dia itu mau meninggal itu kadang-kadang tahu. Tapi pernyataannya itu dengan pernyataan yang kita juga kadang-kadang tidak memahaminya. Umpamanya ketika dia itu dikumpulkan anak-anaknya, terus orang tua tersebut ngomong, anakku nanti pada hari ini jam sekian jangan kemana-mana ya, kumpul di rumah. Tahu-tahu meninggal. Itu sebenarnya dia itu termasuk ahli hikmah Pak. Cuma kita nggak tahu bahwa dia itu termasuk orang yang ahli hikmah. Kalau orang ahli hikmah itu tidak akan menyatakan demikian. Tolong anak kumpul, nanti saya mau mati. Nggak ada yang seperti itu. Nggak ada. Ya nggak ada. Itu berarti dia membongkar rahasia. Ya jadi nggak ada orang yang seperti itu. Ya itulah yang termasuk ahli hikmah. Orang yang mengetahui firasat-firasat ya, memaknai itu semua tapi tidak divulgarkan. Jadi tetap dia itu menggunakan bahasa-bahasa rahasia. Ini kadang-kadang ada orang yang mempertanyakan, Pak Ustadz, apakah ahli hikmah itu masih ada? Masih ada. Orang-orang yang arif, orang-orang yang bijak itu masih. Dan Allah akan selalu melestarikan. Kenapa mereka itu merahasiakan? Ya itulah ahli hikmah itu yang bisa memegang rahasia. Karena apa? Karena yang namanya hikmah itu ya sirrun min asrarillah. Termasuk rahasia dari rahasia-rahasia Allah. Kalau ada orang
katakanlah dia itu ahli hikmah, terus dia menyatakan aku adalah ahli hikmah. Nah, ketika itulah batal, Pak. Terhapus dia, bohong nanti kalau ngomong. Jangan percaya lagi. Walaupun sebelum-belumnya itu banyak terbukti, ketika dia itu memproklamirkan aku adalah ahli hikmah, dari situlah dia pembohong. Jangan percaya. Ya, jangan percaya. Sama dengan para wali gitu ya. Kalau ada orang menuduh seseorang itu wali, berarti dia ngaku wali. Berarti sombong. Berarti bohong. Jangan percaya yang adanya seperti itu. Karena itu adalah termasuk rahasia yang Allah rahasiakan. Ya, pada hari ini, pada hari ketika sang sakala itu ditiupkan, semua orang itu terkaget-kaget. Kalau kita gambarkan, yaitu orang yang punya anak melahirkan tidak merasakan melahirkan. Padahal melahirkan itu sakitnya luar biasa. Nah, mereka itu lari ke sana kemari meminta pertolongan. Ya karena apa? Tidak tahu bahwa itu adalah hari-hari kiamat. Bahwa hari itu adalah hari penghancuran. Nah ini. Nah kecuali, nah di sini semua orang itu terkaget-kaget illa man sya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Siapa mereka yang Allah kehendaki? Yaitu para syuhada. Ya kalau para nabi kan sudah nggak ada ya Pak ya. Para syuhada. Kalau para syuhada itu banyak. Yang namanya orang syahid itu ada syahid dunia akhirat yang sering saya sampaikan, yaitu orang yang angkat senjata. Nah inilah para syuhada, inilah yang mereka itu memahami. Dan kayaknya sedikit banget Pak, orang yang menyaksikan hari kiamat itu orang yang sudah parah Pak. Makanya kalau hari kiamat itu sudah mendekati kiamat, orang itu nggak ada belas kasihan, nggak ada. Orang itu bacok yang bacok gitu, penjahat semua ya kebanyakan. Makanya orang yang Allah kehendaki yang tidak tergentar-gentar, tidak terkaget-kaget itu sedikit sekali. Makanya di dalam beberapa tafsir yaitu para syuhada. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sa'ab sun'allahi alladzi atqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun. Wa taral jibala, dan melihat gunung tahsabuha jamidatan. Kita kan menduganya kenceng Pak ya, keras. Tapi sungguhnya apa? Wahiyya tamurru marras sahab. Sesungguhnya dia itu berjalan Pak. Gunung itu berjalan Pak. Marras sahab seperti jalannya mendung. Ya itulah karena kita itu tidak tahu bahwa gunung itu sebenarnya jalan. Tapi kita itu tidak tahu bahwa gunung itu berjalan. Sama, bumi ini berputar Pak. Berputar, jalan terus gitu. Tapi kita tidak terasa. Ya, jadi semua ciptaan Allah itu berputar semua. Langit, bumi, matahari, rembulan, semuanya berjalan, berputar semua. Kok kita tidak terasa? Kalau anak kecil disuruh aja Pak, mutar itu Pak ya, gelas atau botol, diisi air, diputar. Airnya tetap nggak Pak? Tetap kan airnya? Nah, tetap nempel, diputar kenceng, itu tetap berada di tempatnya. Nah, begitu juga kita. Allah putar dunia ini, karena begitu dahsyat kencengnya, kita tidak terasa. Ya. Jadi inilah, jibal itu sebenarnya juga berputar, berjalan. Seperti jalannya, apa itu, mendung. Sun'allahilladzi atqana kulla syai'. Itulah ciptaan Allah yang sempurna. Jadi walaupun berjalan kita tidak merasa, ya karena kesempurnaannya, sempurnanya luar biasa. Baru kalau ada cobaan-cobaan ya Pak ya, meletus. Ya, gunung itu kan nggak sama dengan tanah kan Pak ya, nggak sama dengan tanah gunung itu. Gunung itu kuat Pak. Kalau Bapak itu ke gunung gitu ya, itu dasarnya itu nggak sama dengan tanah, lebih kuat. Ya sama dengan karang Pak. Karang itu kalau di lautan itu kalau bebatuan biasa itu hancur Pak. Tapi yang namanya karang enggak. Padahal yang namanya air asin itu bisa meluluhkan segala sesuatunya.
Nah itulah, karang itu juga termasuk kuat. Dan itulah yang termasuk lapisan-lapisan yang ada di perut bumi. Itu seperti itu. Yaitulah ciptaan Allah. Yang juga pernah saya sampaikan ketika Allah menciptakan bumi ini, terus terjadi gonjang-ganjing yang dahsyat, terus Allah tancapkan yaitu jibal dan terhenti gunung ya. Gunung itu dimunculkan oleh Allah. Makanya gunung itu bisa hilang, bisa muncul. Tahu Krakatau, Pak? Yang sekarang bukan Krakatau, Pak ya. Anak Krakatau. Jadi dulunya itu yang meletus. Ya karena ketika jadi gunung itu semburan dari dalam. Berupa api yang dahsyat terus membeku. Bekuan dari lelehan api yang dahsyat itu keras, Pak. Melebihi besi. Nah, makanya gunung itu kuatnya luar biasa. Makanya kalau orang Jawa bilang itu gunung itu ya pakunya bumi gitu. Gunung itu pakunya bumi. Itu pemahaman yang sederhana ya Pak ya. Jadi bumi itu dipaku. Ya karena gunung itu lebih dahsyat daripada tanah. Nah, disitulah malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Robbi, adakah kekuatan yang lebih dahsyat dari gunung? Allah menyatakan ada, yaitu lempengan-lempengan yang ada di dasar bumi. Ketika itu juga Allah bertanya lagi, adakah yang lebih dahsyat dari itu ya Allah? Ada. Ketulusan manusia. Ternyata ketulusan manusia itu yang sebenarnya, Pak. Yang sebenarnya. Ini contoh yang gampang aja ya Pak ya, yang gampang. Dalam satu organisasi Pak, kelompok, itu kan nggak semuanya kerja kan? Nggak semuanya kerja. Nah disitulah orang yang kerja itu orang yang tulus Pak. Yang kuat, menjadikan organisasi itu kuat, ada yang kerja. Nah itu. Nah begitu juga unsur-unsur yang ada di dalam bumi ini, makanya Allah nyatakan manusia itu sebagai khalifah. Sebagai pengganti Allah. Pengganti Allah bukan untuk disembah, tetapi pengganti Allah untuk mengelola jagat raya ini. Kalau yang mengurus dunia ini oleh orang-orang yang serakah, kehancuran yang akan datang, Pak. Ya, jangan dikira ya, Pak, perut bumi kekayaannya itu untuk keseimbangan kita. Bukan untuk dikeruk, aji mumpung, itu tidak. Jadi kita itu mengambil ya secukupnya aja, jangan sampai berlebih. Kalau berlebih, inilah yang akan menjadi kegoncangan. Ya kalau kita perut bumi kita itu dikeruk terus-terusan, Pak. Negara maju, Pak, jangan dikira. Amerika itu juga mempunyai kandungan minyak, tapi nggak mau ngeruk sembarangan. Karena mereka sadar bahwa kekayaan itu tidak boleh dihabiskan. Loh, kalau kayak kita terus dikeruk-keruk, dijual-jual, mau jadi apa negara kita? Yang semestinya digadang-gadang nanti Islam itu akan muncul dari Indonesia, mujadid pembaharu dari Indonesia. Ya karena apa? Ya kayak gini kajian di setiap masjid itu kan punya kebebasan, nggak ada yang ngatur, Pak. Loh, kalau ngatur saya harus digaji oleh pemerintah. Nah ini, jadi karena kebebasan inilah menjadikan kemurnian di dalam mengkajinya. Ya, itulah yang dapat disampaikan. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wallahu a'lamu bissawab. Ya, barangkali ada kekeliruan yang saya sampaikan, itu semata-mata dari saya sendiri, yang benar datangnya dari Allah. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.